Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Mengaku salah? Kayaknya simple ya, cuma 2 kata. Tapi kenapa ya rasanya seringkali berat banget buat diucapin? Ternyata ini bukan cuma soal gengsi biasa loh, ada alasan psikologis yang jauh lebih dalam di baliknya. Halo, bersama kami lagi di sini di Data Ringkas. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih pas lagi debat kusir sama pasangan, atau beda pendapat di kantor, atau bahkan pas momen lebaran yang harusnya saling maaf-maafan, kalimat "iya, saya yang salah" itu malah nyangkut di tenggorokan. Kenapa bisa begitu ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Untuk ngertiin ini, kita mulai dari kulit luarnya dulu deh ya. Alasan-alasan yang paling umum kita rasain dan kita dengar, yang semuanya berpusat pada satu hal, ego. Jadi, menurut psikolog Iksan Bella Persada, ada 3 biang trok utamanya nih. Pertama, jelas, harga diri. Buat sebagian orang, ngaku salah itu rasanya kayak ngejatuhin citra diri sendiri. Kedua, ada rasa malu. Kita takut kalau ngaku salah nanti bakal dianggap jelek atau nggak kompeten sama orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling bandel, yaitu keyakinan kalau diri kita tuh nggak mungkin salah. Nah, ini nih yang menarik banget. Kata psikolog Guy Winch, buat orang-orang yang egonya rapuh, mengakui kesalahan itu rasanya sakit banget secara psikologis. Saking sakitnya, otak mereka tuh sampai punya mekanisme pertahanan diri yang ekstrim, persepsi tentang kenyataan diputerbalikan. Jadi mereka benar-benar nggak bisa lihat fakta sebagaimana adanya, karena fakta itu terlalu menyakitkan. Aksi melindungi ego yang super ekstrim ini, itu ngebawa kita ke penjelasan ilmiah yang lebih dalam lagi. Ada loh sebuah konsep dalam psikologi yang bisa ngejelasin fenomena ini dengan sangat pas. Namanya disonansi kognitif. Gampangnya gini, ini tuh kayak ada korsleting di otak. Misalnya, di satu sisi kamu percaya kalau kamu orang yang pintar. Tapi di sisi lain, kamu baru aja bikin kesalahan bodoh. Nah, 2 pikiran ini, saya pintar dan saya bikin kesalahan, kan tabrakan. Benturan inilah yang bikin otak kita nggak nyaman. Jadi, begini cara kerjanya. Pas ada konflik antara keyakinan dan kenyataan, kita jadi ngerasa gelisah. Otak kita secara alami langsung cari cara buat ngilangin rasa nggak enak ini. Dan jalan pintas termudah bukan dengan ngubah keyakinan tentang diri sendiri, tapi dengan menolak atau membenarkan kesalahan yang kita buat. Nah, proses inilah yang namanya justifikasi diri. Dan ini tuh bukan teori abal-abal loh, konsep disonansi kognitif ini udah ada dari lama banget, dirumusin sama psikolog sosial Leon Festinger di tahun 1957. Penemuannya ini benar-benar mengubah cara kita memandang perilaku manusia. Kutipan dari Festinger ini benar-benar nonjok banget. Ini nunjukin betapa kuatnya efek disonansi kognitif. Ketika seseorang udah terlanjur membela dirinya, mau kamu sodorin data, fakta, atau logika sekalipun, seringnya bakal mental. Mereka bakal cari 1001 cara buat menolak informasi baru itu. Oke, kalau disonansi kognitif itu racunnya, apa dong penawarnya? Nah, untungnya ada. Jawabannya adalah sebuah konsep keren yang disebut kerendahan hati intelektual. Apa sih itu kerendahan hati intelektual? Simpelnya, ini adalah kemampuan buat misahin ego kita dari ide-ide kita. Sadar kalau pengetahuan kita itu terbatas. Sadar kalau kita bisa aja salah. Dan yang paling penting, sadar kalau itu semua bukan akhir dari dunia. Ngaku salah bukan lagi jadi serangan ke harga diri, tapi justru jadi kesempatan buat belajar. Di tabel ini, kita bisa lihat bedanya jelas banget kan? Di satu sisi ada orang yang didorong disonansi. Mereka jadi defensif, nolak bukti, dan senang nyalahin orang lain. Tapi di sisi lain ada orang dengan kerendahan hati intelektual. Mereka lebih terbuka, mau ngubah pandangan, dan bisa menghargai sudut pandang yang beda. Dan tentu aja, ngelatih sifat ini tuh bukan cuma biar kita jadi orang baik, ada loh manfaatnya yang beneran nyata dan bisa kita rasain dalam hidup sehari-hari. Ada penelitian psikologi yang nemuin hubungan langsung antara kerendahan hati intelektual dengan empati. Logis sih ya, kalau kita bisa menerima keterbatasan diri sendiri, kita jadi lebih gampang buat ngertiin dan ngerasain posisi orang lain. Empati yang lebih tinggi ini, ujung-ujungnya, bisa bikin kita jadi lebih suka menolong sesama. Terus, gimana caranya biar kita bisa lebih jago ngaku salah? Nah, psikolog Iksan Bella Persada ngasih beberapa tips praktis nih. Pertama, cari waktu yang pas, jangan pas lagi sama-sama emosi. Kedua, terima aja resikonya. Mungkin emang ada konsekuensinya, tapi itu jauh lebih baik daripada terus-terusan hidup dalam kebohongan kan? Dan yang paling penting, berkomitmen buat nggak ngulangin kesalahan yang sama lagi.
Nah, setelah kita bongkar semua penjelasan psikologis ini, ada satu pertanyaan yang kayaknya pas banget buat kita renungin. Kita semua tahu manfaatnya ngaku salah, tapi kenapa ya dalam prakteknya, gengsi itu rasanya sering banget menang lawan kejujuran? Coba deh pikirin. Terima kasih banyak ya udah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Dan tentu saja, tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.